Haleluya, kita buka kitab 2 Raja-Raja ya. 2 Raja-Raja pasal ke-6 ayat 1 sampai ke-7. 2 Raja-Raja pasal ke-6 kita akan baca bersama ayat 1 sampai ke-7. Dan supaya bacanya sama, kita baca sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Dan kelompok Nabi berkata kepada Elisa, "Lihatlah, sekarang tempat yang kami diami bersamamu terlalu sempit bagi kita. Baiklah, kami pergi ke Yordan dan kami masing-masing akan mengambil sebuah balok dari sana. Dan kami akan membuat untuk kita suatu tempat tinggal di sana." Dan dia berkata, "Pergilah." Dan seorang berkata, "Silakan dengan rela pergi bersama hamba-hambamu ini." Dan dia berkata, "Aku pasti pergi." Lalu ia pergi bersama mereka dan mereka sampai di Yordan, lalu menebang pohon. Dan terjadilah ketika salah seorang sedang memotong kayu, maka besi itu jatuh ke dalam air. Lalu ia berteriak dan berkata, "Aduh Tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi abdi Elohim berkata, "Di manakah benda itu jatuh?" Lalu orang itu menunjukkan kepada tempat itu. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu lalu melemparkannya ke sana, sehingga mengakibatkan besi itu mengapung. Dan ia berkata, "Ambillah." Dan orang itu mengulurkan tangannya serta mengambilnya. Amin. Puji Bapa Yahweh, silakan duduk. Haleluya, kita bersyukur ya atas firman Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang ditulis, yang diceritakan di dalam kitab suci kita, sebagaimana tertulis yang senantiasa diingatkan dalam 1 Korintus 10, segala sesuatu itu ditulis untuk kebaikan kita yang hidup pada akhir zaman. Ya, jadi walaupun ceritanya kan cerita pendek sebenarnya. Cerita orang lagi motong kayu pakai kapak, kemudian mata kapaknya lepas, jatuh ke sungai, ya. Kemudian orang yang berteriak kepada pimpinannya itu Nabi Elisa. Ya, oleh kemurahan Tuhan ya, mata kapak itu bisa kembali ditemukan dengan cara yang sangat luar biasa ya. Nah, kita coba belajar, coba memeditasi, karena sebagaimana tertulis, segala sesuatu itu ditulis pasti ada manfaatnya bagi kita ya, bagi kita yang juga hidup pada akhir zaman ya. Berbicara kapak dengan mata kapaknya adalah suatu alat perlengkapan yang biasa dipakai ya untuk memotong kayu. Ya, memotong kayu. Nah, kita melihat memang kenapa mereka mau motong kayu, karena berdasarkan cerita tadi, karena tempat mereka tinggal, tempat Elisa, ya mereka berkumpul sama-sama Elisa tadinya ya. Elisa adalah seorang nabi yang diurapi oleh Tuhan. Dan Elisa adalah seorang abdi ataupun seorang nabi yang setia ya, mengikuti Elia ya, dia mengikuti Elia, dan dia, kalau saya boleh katakan, satu-satunya pribadi yang melihat Elia diangkat dalam sekejap plus ya. Nah, kita melihat sangat luar biasa dia mempergunakan kesempatan ini. Kalau saudara baca di dalam 2 Raja-Raja
pasal kedua, nanti baca di rumah. Ya, ketika dia menemani siapa Elia kan, dia tetap setia walaupun Elia sudah bilang, udah kamu pergilah, ya. Saya diperintahkan Tuhan, ya kan beberapa tempat kan, Tuhan perintahkan si Elia ini untuk pergi ke tempat-tempat yang Tuhan perintahkan, baik ke mana, ke Betel, ke Jericho, ke Sungai Yordan. Padahal nggak ngapa-ngapain kan, ya. Kalau nanti saudara baca di dalam 2 Raja-Raja pasal pasal kedua ya. Elia dan Elisa berjalan dari Gilgal, disuruh ke Betel. Sampai di Betel, disuruh ke Jericho. Sampai di Jericho, disuruh ke Yordan. Tapi nggak ngapa-ngapain. Ya, cara Tuhan untuk juga pertama menguji Elia, tapi juga menguji Elisa ya, karena Elisa kan ditetapkan oleh Tuhan untuk diurapi oleh Elia nantinya sebagai pengganti Elia, ya. Dan Elisa setia, walaupun nggak ngapa-ngapain dia ikut aja. Pokoknya kemana Tuhan pergi saya ikut, ya. Dan ya akibat kesetiaannya, ya, timbullah tawaran daripada atau kita bacalah sedikit ya. Timbullah tawaran dari siapa? Ya pasti dengan hikmat Tuhan, tawaran dari Elia, ya. Sebelum dia terangkat itu ya kan ditanya, ya, kamu itu mau apa kan gitu, ya. Kita lihat ya di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat ke-9. Maka terjadilah ketika mereka, Elia dan Elisa ya sudah menyeberang Sungai Yordan. Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang dapat aku lakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu. Dan Elisa menjawab, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Dia nggak minta harta ya, dia minta iman yang boleh dikatakan 2 kali lipat, ya. Dan Elia berkata, Elia tidak bilang nggak mungkin ya. Jadi kita harus perhatikan kata-kata positif dari seorang Elia, karena iman itu anugerah. Ya, Elia tidak bisa memberikan, itu terserah Tuhan. Karena itu dari perkataan yang dikatakan, Elia berkata, engkau telah meminta sesuatu yang sulit. Karena Elia juga bingung kan, karena dia nawarin kan, kamu minta apa? Saya minta 2 bagian, artinya kan 2 kali lipat kan. Iman Elia 2 kali lipat dia minta. Elia bilang itu permintaannya sulit, tetapi ya, jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, terjadilah itu bagimu. Dan jika tidak, itu tidak akan terjadi. Ya, sebagai seorang nabi yang mempunyai keyakinan bahwa bagi Tuhan itu tidak ada sesuatu yang mustahil. Ya. Nah, tapi dia juga tidak berani menjanjikan yang pasti. Hanya dia bilang, kalau kamu bisa lihat aku, berarti kan Tuhan berkenan. Ya, Tuhan berkenan untuk memberikan iman yang 2 kali lipat. Luar biasa kan. Nah, kenyataan membuktikan ya di dalam ayat keberapa itu, dalam ayat ke-12 ya. Ayat 11-12 kita lihat. Terjadilah ketika mereka sedang berjalan dan berbicara, tampaklah sebuah kereta yang berapi dengan kuda yang berapi datang dan memisahkan keduanya. Lalu Elia naik dalam angin badai ke sorga.
Elisa melihatnya, lalu ia berseru, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan pasukannya yang berkuda." Dan dia tidak melihatnya lagi. Lalu ia memegang pakaiannya dan mengoyokkannya menjadi dua bagian. Sekejap ya. Sekejap. Pet. Tapi dia bisa lihat. Artinya permintaan Elisa kepada atau melalui Elia itu berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Karena memang Elisa ini ditetapkan Tuhan dan dipanggil Tuhan melalui Elia supaya menggantikan posisi Elia sebagai seorang nabi, ya. Sekejap, nah, itulah nanti yang kita harapkan terjadi, ya. Bukan tanggal 23, ya. Di luar sana sibuk 23, 24, 25. Ya, itu nabi palsu mulai muncul di mana-mana. Lah itu pelayan Tuhan yang ngomong kan lucu jadinya. Ya nggak tahu Tuhan yang mana itu. Karena jelas-jelas kan firman Tuhan bilang tidak ada yang tahu. Lu kalau dia tahu, lu berarti ya memang Yesus bilang hati-hati banyak nabi palsu. Ya. Nah, jangan udah tahu palsu jangan diikutin. Ya. Kalau yang kita yang di sini ya kalau yang dari luar sana udah tahu palsu masih diikutin. Tetapi ya benar apa yang dikatakan 2 Tesalonika pasal 2 yang sudah kita pelajari. Dan diingatkan selalu manusia itu sekarang ini lebih percaya perkara yang dusta, yang palsu-palsu. Karena itu sudah tahu palsu ya pengikutnya banyak. Ya. Lah itulah cara setan yang bisa membuat orang. Kan kita sudah belajar dalam Tesalonika kan. Karena mereka lebih percaya yang palsu ya diberikanlah roh palsu. Percaya kebohongan ya roh kebohongan yang diberi. Ya. Nah, kan kalau orang yang peka, kalau seseorang itu benar-benar orang pilihan. Kalau ada orang yang berani menetapkan tanggal sekian, itu sudah tahu palsu jangan kau ikuti. Jangan, udah tahu palsu, tapi kan kenyataannya kan enggak. Dengan berbagai macam alasan-alasan. Nggak bisa kita, ya seperti tadi dikatakan, jangan kita nggak bisa kompromi. Tidak ada lagi waktu untuk berkompromi dengan perkara-perkara yang sudah jelas-jelas merupakan suatu kebohongan. Nah kita harus bertindak tegas. Supaya apa? Kan jelas kita sudah belajar dalam 2 Tesalonika. Nanti saudara baca lagi 2 Tesalonika pasal 2. Ya. Kalau kita memberi diri percaya atau berkompromi dengan kepalsuan, ya akhirnya diberi roh kepalsuan, diberi roh kebohongan, roh dusta. Karena engkau percaya dusta ya dikasih roh dusta. Akhirnya dusta sama dusta ya seolah-olah jadi suatu kebenaran, padahal dusta. Tapi itulah kita melihat di sini, itulah bagian daripada kehidupan akhir zaman, di mana setan berusaha. Ya, setan itu kan ingat ya, setan itu kuasanya belum dicabut. Dia masih punya kuasa. Ya. Bahkan kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 13 jelas dikatakan patung aja dia kasih nyawa. Kan? Betul kan? Ya nanti saudara baca di dalam Wahyu pasal 13. Patungnya dikasih nyawa, bagaimana orang tidak terkagum-kagum. Bagaimana orang tidak bilang, wow ini urapan dari Tuhan. Ya padahal itu jelas-jelas pekerjaan setan. Nah, tapi banyak orang tetap mengikutinya. Kenapa? Karena mereka lebih percaya dusta. Akhirnya karena lebih percaya dusta, dikasih dusta sama Tuhan. Ya, ya akhirnya membuat orang bisa semakin tersesat. Ya, kita kutip aja lah ya. Wahyu 13. Kita baca mulai ayat 13 sampai ke 15.
Dan dia melakukan tanda-tanda yang luar biasa sehingga dia juga dapat membuat api turun dari langit ke bumi di hadapan orang-orang. Ini nabi palsu ya. Jadi di dalam Wahyu pasal 13 itu ada binatang dan juga ada nabi palsu. Ya. Yang ini nabi palsu. Ya. Dia menyesatkan mereka yang tinggal di bumi melalui apa? Tanda-tanda, ya. Tanda-tanda diberikan kepadanya untuk melakukannya di hadapan binatang buas itu dengan berkata kepada mereka yang tinggal di bumi agar membuat ikon binatang buas yang mempunyai luka pedang, tetapi dia hidup. Perhatikan, dan kepadanya telah ditetapkan untuk memberikan roh kepada ikon binatang buas itu, supaya ikon binatang buas itu dapat berbicara dan dia membuat sebanyak orang yang tidak menyembah ikon binatang buas itu agar mereka dapat dibunuh. Kita baca terjemahan LI yang ayat 15 coba. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa. Ini terjemahan LI ya, diberikan nyawa, memberikan nyawa kepada patung. Bagaimana orang nggak percaya? Tapi ini kan sudah tertulis. Tetapi sudah tertulis masih juga percaya. Ini dari Tuhan, ini urapan ini. Nah, karena setan tahu bahwa yang namanya orang percaya sekalipun akan sangat mudah ditipu apabila terjadi mujizat. Ya, apabila terjadi mujizat. Apalagi ngasih nyawa kan. Ya, apalagi senyawa. Ya, saya percaya, saya pribadi percaya ini bukan karena AI ya, bukan karena pengetahuan manusia. Ya, ini waktu ini dibikin kan AI belum ada. Ditulis ini kan belum ada AI. Kalau sekarang kan kayak di negara-negara, beberapa negara, kalau saya nggak salah ya kayak negara-negara Cina kan bikin boneka-boneka bisa kelihatannya persis seperti manusia, tapi di dalamnya ya barang apa, peralatan-peralatan listrik. Tapi ya kalau yang ini patung dikasih nyawa, ya. Dan karena orang percaya mujizat, akhirnya menganggap bahwa ini dari Tuhan. Nah karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus sangat berhati-hati karena banyak anak-anak Tuhan yang percaya sama mujizat. Saat itu ini gampang ini. Gampang dikasih mujizat sedikit, akhirnya ngikut. Ya. Saya percaya mujizat. Tetapi bukan mujizat yang membuat kita selamat. Mujizat yang paling utama adalah keselamatan kita. Bukan mujizat yang lain-lain. Ya, saya sangat percaya mujizat. Karena Tuhan saya atau Tuhan kita yang bernama Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach memang membuat mujizat. Ya. Tapi jangan karena mujizat melenceng dari iman. Itulah yang harus sangat kita berhati-hati. Ya. Karena kenyataan membuktikan di mana orang melakukan ibadah KKR, ada mujizat, yang digerjar itu mujizatnya. Bukan firmannya, tapi mujizatnya. Ya. KKR itu kan artinya kebaktian, kebangunan rohani. Maksudnya rohnya dibangun supaya mereka mengerti mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang palsu. Tetapi karena orang lebih senang kepalsuan, ya lebih senang yang bohong, ya akhirnya diberi roh dusta. Jadi ya kita harus sangat berhati-hati. Ya, fanatisme itu bagus ya. Fanatisme yang benar terhadap firman. Artinya kalau Tuhan sudah bilang A, jangan kau bilang A aksen, nggak bisa. Tuhan yang saudara sembah dan saya sembah itu adalah Tuhan yang cemburuan. Kalau dia bilang A, jangan kau rubah. Ya, coba praktekkan dengan pertolongan Roh Kudus, pasti bisa. Dan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Lah kita bersyukur ya, kejadian-kejadian seperti yang kita baca tadi. Ya,
sekumpulan nabi di bawah kelompoknya Elisa kan. Ya mungkin mereka ya kumpullah sama Elisa, kepala ininya akan. Mereka ini kelompok nabi, tapi ya pimpinannya dapat dikatakan ya pimpinannya si Elisa kan. Memang tidak disebut berapa banyak kelompok-kelompok itu, bisa 5, bisa 10 orang. Ya. Tapi atas inisiatif mereka, salah seorang nabi-nabi ini kan, atau kelompok nabi-nabi ini, karena orangnya banyak, ya tempat yang mereka miliki ya terasa kecil jadinya. Akhirnya mereka berinisiatif untuk membangun tempat, ya, membangun tempat untuk tempat tinggal mereka, ya. Akhirnya ya kalau kita kutip dari apa yang dikatakan yang kita baca tadi, mereka memilih tempat yang tidak di dekat tempat Elisa ya. Karena dari kata-kata yang dikatakan tadi, ya, kami akan membuat tempat tinggal untuk kita di sana. Berarti bukan di sebelahnya Elisa. Saya tangkap ya. Jadi bukan, ini kan rumahnya Elisa nih. Ya, mereka cari kayu di dekat Yordan. Tapi bangunnya juga di sana dekat Yordan. Bukan dibawa kayunya ke tempat Elisa, enggak. Berasa kata-kata tadi kan. Bisa tangkap maksud saya. Jadi makanya kita belajar, dia bangunnya bukan di dekat Elisa, di tempat di mana dia ambil kayu. Ya. Lah itu kan bisa ada berbagai macam pertanyaan. Ya. Mungkin mereka merasa terganggu kalau ada pimpinannya si Elisa ini mungkin terlalu keras, ya kita nggak tahu. Ya, tetapi ya kita coba mengikuti alur cerita ini. Dan apa maksud semuanya itu dan kegunaannya bagi kita. Ya. Dan Elisa ya setuju aja. Karena mereka kan suatu inisiatif. Karena memang salah satu kebutuhan manusia adalah tempat tinggal kan. Tempat tinggal di mana mereka bisa tinggal bersama. Walaupun Yesua bilang juga, aku anak manusia tidak punya tempat tinggal. Ya. Jadi di mana dia pergi ya disitulah dia tinggal. Artinya memang dia berjalan kemana roh memimpin dia untuk pergi. Walaupun dia kan punya, ya boleh dikatakan orang tuanya masih ada kan. Paling sedikit Maria itu masih ada. Ya, saya harus katakan karena Maria itu sampai Yesua mati, Yesua bangkit, Maria itu masih ada. Memang tidak diceritakan si Yusuf. Yusuf kan sama sekali hilang kan. Setelah lahir, setelah mereka pergi ke Mesir, balik lagi ke Israel. Ya, dia nggak balik ke Bethlehem, tetapi balik ke Galilea. Ya, Yusuf di situ ceritanya habis, nggak ada lagi ceritanya. Hanya mereka ngerti lah kalau ini keluarganya Yusuf, keluarga tukang kayu. Ya, walaupun ya itulah. Begitu mudahnya orang yang menamakan diri anak-anak Tuhan, pergi ke Israel, ya. Si guide-nya bilang di sini nggak ada tukang kayu, yang ada tukang batu. Loh, pelayan Tuhan ini itu salah itu, bukan tukang kayu, tukang batu. Lihat ini semua batu-batu, aduh kasihan amat. Begitu mudahnya orang yang menamakan diri pelayan Tuhan karena dengar selintingan aja mungkin dari guide yang nganter-nganter, akhirnya berani merubah dan berani mengajarkan itu bukan tukang kayu, itu tukang batu. Karena di Israel sana nggak ada kayu. Pikirlah yang pakai pikiran yang jernih, ya. Yang namanya Israel itu kan kayu banyak. Apa yang dibangun oleh si Daud itu, Salomo itu kan pakai kayu semua. Jadi hati-hati ya dengan pelayan-pelayan seperti itu. Begitu gampang berubah hanya karena dengar selentingan. Nah kita ya harus hati-hati kalau udah tahu melenceng yang tidak sesuai firman Tuhan demi keselamatan kita. Ya kita harus mulai menjaga jarak dengan hal-hal seperti itu. Kalau perlu ya ditinggalkan.
Ya udah tahu salah, masih diikutin. Tapi ya itu kenyataannya seperti itu. Ya. Dan kita melihat di sini, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ada beberapa hal yang kita lihat dari apa yang kita baca tadi. Tujuannya baik untuk membangun rumah. Tujuannya baik mau bertindak untuk membangun rumah. Ya. Tujuannya baik dengan membawa peralatan. Tetapi ya, karena saya suka nyangkul di rumah, suka motong-motong ya, pohon-pohon apa-apa. Jadi saya punya cangkul, saya punya kapak, saya punya parang. Kalau saya mau kerja, saya cek dulu barangnya. Ini barangnya gampang lepas apa enggak? Kalau pacul, kalau dia kendor, lepas kena kepala orang, repot saya. Bisa tanggap? Artinya, kenapa dia motong pakai kapak, kok bisa kelepas? Berarti kan di situ ada, kalau saya boleh katakan, suatu keteledoran. Tidak mengontrol barang yang dia pakai, padahal barang itu dia butuhkan. Ya. Di sini kita coba belajar ya, kita coba belajar apa maksud semua itu. Motong kayu untuk bangun rumah ya memang itu dibutuhkan peralatannya. Tetapi karena keteledoran, ini kan nabi itu kan. Keteledoran walaupun namanya nabi, ya. Ingat ya, yang namanya nabi berdasarkan firman Tuhan adalah orang yang senantiasa mendapat berita langsung dari Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Ya. Contoh yang paling gampang umpamanya si Daud. Daud itu kan ngomong sama Tuhan. Moshe ngomong sama Tuhan. Ya. Itu namanya karakter nabi. Ya. Dan ya kalau bilang kelompok nabi-nabi, ya dia senantiasa dapat berita dari Tuhan, dari Bapak Yahweh. Nah, kita belajar di sini, ya. Karena memang pada akhir zaman ini juga ada roh kenabian yang dianugerahkan. Kan karunia Roh Kudus itu salah satunya ya juga roh kenabian, artinya dia bisa dapat pemberitahuan langsung dari Tuhan untuk disampaikan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan juga harus ngecek ini benar nggak dari Tuhan ini. Bisa tanggap maksud saya ya? Karena karunia-karunia Roh Kudus itu kan sangat banyak. Kita tidak bisa menghitungnya ya, karena Tuhan memang luar biasa. Salah satunya karunia kenabian. Ya bisa mungkin karunia bernubuat, itu kan salah satu karunia. Dia bernubuat, kita bisa cek ini nubuatnya ini sesuai firman apa enggak. Kalau dia melenceng dari firman, nah itu tanda tanya, kita harus jaga-jaga. Ya, tapi bukan kita harus menuduh karena ada tertulis belajarlah bernubuat. Kalau namanya belajar bisa salah. Saya tangkap maksud saya. Ya kan jelas ditulis kan. Karena si Rasul Paulus sebagai seorang ahli Torah, ya setelah dia bertobat, kan dia diberikan banyak karunia-karunia. Sehingga salah satunya yang harus kita juga mengerti bahwa kita diajar melalui si Paulus ini supaya kita juga bisa bernubuat. Tapi kan harus belajar. Kadang-kadang kan ada ketakutan, ya. Oh ini benar nggak nih? Salah. Kalau memang ada dorongan dari Roh Kudus, berdoa itu ketika kita berbicara sambil dikontrol. Yang kita bicarakan ini melenceng nggak dari firman. Kalau kita sudah tahu melenceng, stop, jangan dilanjutkan, ya. Ya kita namanya belajar. Ya jadi ya harus kita bisa mengerti
supaya kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup saudara dan saya. Ya, jadi kalau ada karunia berbahasa lidah, ya, sampaikan aja. Berat, karena bahasa lidah itu orang tidak ngerti. Yang ngomong pun nggak ngerti. Lah itu yang harus sangat-sangat kita hati-hati, karena yang dipakai Tuhan itu juga nggak ngerti. Dan setan ngerti kalau semua orang nggak ngerti, sehingga setan pun bisa masuk situ. Karena itu diingatkan oleh firman Tuhan, kalau ada orang yang berbahasa lidah, ya hati-hati jangan sampai kita salah, ya. Jangan sampai kita keluar dari firman. Kalau sudah keluar dari, waktu kita bernubuat, kita itu sadar loh. Kita sadar, bukannya dalam keadaan nggak sadar. Sadar. Jadi ketika kita diberikan karunia itu bernubuat, jaga-jaga kata-katamu. Kalau dia melenceng dari firman, stop dulu, tanya lagi Tuhan. Ya, Tuhan memang, ya kalau saudara baca itu kita memang diajarkan untuk melakukan hal-hal yang memang Tuhan kehendaki. Coba kita lihat ya, kita lihat 1 Korintus pasal ke-14. Kita baca ayat mulai ayat 27 ya. Hal-hal ini ya kadang harus saya ingatkan. Saya tidak harus ingat ya, saya tidak melarang orang berbahasa lidah, bernubuat, tetapi harus hati-hati. Kalau apalagi berbahasa lidah. Kalau engkau tidak bisa mengartikannya, jangan panjang-panjang. Karena kalau kau panjang-panjang, engkau tidak bisa mengartikan, setan bisa masuk di situ. Saya tangkap ya. Kita baca ayat 27 mulai. 1 Korintus 14. Jika seseorang, perhatikan ini, berbicara dengan bahasa lidah, biarlah 2 atau paling banyak 3 orang. Dan masing-masing menurut bagiannya. Dan biarlah 1 orang menafsirkannya. Jadi kalau nggak ada yang menafsirkan, jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang setan masuk. Karena nggak ada orang yang ngerti. Karena bahasa roh itu, roh kita berbicara dengan dia. Ya. Dan jika tidak ada yang menafsir, biarlah dia berdiam diri dalam jemaat. Ya. Dan biarlah berbicara kepada dirinya terus sendiri dan kepada Elohim. Para nabi biarlah 2 atau 3 orang berbicara. Biarlah orang lain mempertimbangkannya. Tetapi jika hal itu disingkapkan kepada orang yang sedang duduk, biarlah orang yang pertama berdiam diri. Sebab, perhatikan, kamu semua dapat bernubuat seorang demi seorang supaya semuanya dapat belajar. Jadi bernubuat boleh, tapi belajar ya. Tapi ketika kita bernubuat, kontrol dirimu. Kalau yang kau nubuatkan itu sudah melenceng dari firman, stop. Berarti itu bukan dari Tuhan, itu dari pikiranmu sendiri. Bisa tangkap ya? Supaya semuanya dapat belajar dan semuanya dapat dinasehati. Dan roh-roh para nabi tunduk kepada para nabi dan seterusnya, nanti saudara baca. Ya, karena seringkali ya, karena di tempat ini memang saya katakan kalau bahasa lidah jangan panjang-panjang. Kecuali kalau ada yang mengartikannya. Kalau enggak, cep. Supaya jangan setan mengambil kesempatan. Karena nggak ada yang tahu artinya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan belajar. Supaya kita, kan tadi dikatakan, bernubuat pun belajar. Tapi belajar itu harus tetap dengan pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang mengajarkan kita. Jadi ketika kita bernubuat, jangan takut. Ya, tapi kita harus penuh dengan kontrol diri, kuasai dirimu.
Sehingga ketika kita bertemu berat, selama itu dalam jalurnya Tuhan, katakan. Ya. Tapi begitu mulai sedikit melenceng, stop dulu. Kuasai diri, tanya Tuhan, tanya Roh Kudus. Supaya kita semua bisa sama-sama maju. Ya. Mau berdebuat, mau karunia penglihatan, karena ada juga orang karunia penglihatan yang begitu diuji bukan dari Tuhan. Ya, karangan sendiri. Lah itu yang bahaya. Setan itu senantiasa mengambil kesempatan. Karena itu saya bilang kan, berkali-kali saya bilang, setan itu paling senang datang ke gereja. Apalagi kalau lagi dalam bahasa lidah kan. Waduh. Saya kadang-kadang dengar orang berbahasa lidah bisa sampai setengah jam, itu udah melanggar ini. Artinya orang sampai bisa berbahasa lidah sampai setengah jam, sampai 15 menit, sampai 10 menit, dia nggak ngerti firman. Kecuali kalau dia bisa mengartikan. Kalau nggak mengartikan, setan bisa masuk situ. Ya, akhirnya ya orang yang bisa kesurupan. Lah itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, karena bahasa lidah itu roh kita berbicara dengan roh Bapa Yahweh. Walaupun kita tidak mengerti, karena bahasa itu berasal dari dia ngerti keluhan kita, isi hati kita, permohonan roh kita, dia ngerti. Ya. Termasuk kalau kita umpamanya berdoa kan. Kalau berdoa jangan asal main ceplos-ceplos saja. Karena kan senantiasa kita diingatkan, sesungguhnya kita juga nggak tahu bagaimana harus berdoa. Ngomong sama Tuhan nih, karena kita nggak tahu apa yang harus diomongin ya. Karena orang itu seringkali mau pakai otaknya. Ya memang otak ini hanya untuk ngontrol. Tapi ada tertulis, kita baca ya, Roma 8 ayat ke-26. Roma 8:26. Demikianlah juga roh, perhatikan, membantu dalam kelemahan-kelemahan kita. Ingat, karena kita tidak tahu apa yang dapat kita doakan sebagaimana seharusnya. Tetapi apa? Roh sendiri bersyafaat demi kita dengan keluhan-keluhan yang tak terungkapkan. Jadi kalau saudara mau berdoa, ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya berdoa. Maka dia yang ngajarin. Ya, jangan sampai berdoa terus mau nyari aminnya nggak ketemu-ketemu. Karena pikiranmu yang jauh, doanya akhirnya nggak ketemu aminnya. Ya. Karena cari unik gimana aminnya lah, karena kau berdoa pakai pikiranmu. Nah, kita belajar, itu bagian daripada perlengkapan yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan dalam usaha berbicara membangun rumah, berbicara tempat untuk kita tinggal. Ya, para nabi ya mau bangun rumah. Satu perbuatan yang positif. Tetapi karena keteledoran, karena ketidakhati-hatian, apa yang tadi kita bacakan, lagi nebang jatuh. Ya. Lah orang yang sampai barang ini jatuh berarti dia tidak mengontrol. Waktu dia mau nebang, dia nggak lihat dulu ini longgar nggak nih, mata kapaknya. Kan bisa terkontrol itu. Seasik apapun dia bisa kontrol. Cak-cak apalnya udah mulai klak-klak. Dia harus kuatin dulu. Tetapi karena keteledoran, Tuhan izinkan ya mata kapaknya jatuh. Mata kapaknya jatuh, stop kerjanya kan. Tapi apa yang kita lihat? Aduh, kata si Nabi ini kan. Ini barang pinjaman. Ya wajar lah. Karena memang mungkin ya namanya nabi-nabi gitu kan jalan ke sana kemari, mereka tidak punya
peralatan permanen untuk diri mereka sendiri. Tetapi apa yang kita lihat di sana kan gitu. Kenapa cerita ini kok diceritain sih? Apa gunanya bagi kita kan gitu. Ya. Nah, di sinilah kita coba melihat dan menggali. Ya. Apa yang kita lihat? Kejujuran. Kejujuran. Kadang-kadang orang sudah melakukan kesalahan, biasanya sembunyi tangan. Sembunyi tangan. Takut. Ya. Tetapi kita melihat di sini ya namanya nabi ini kan. Tuhan mau kasih lihat karena kejujuran ada pertolongan Tuhan. Ya. Dan bukan sesuatu hal yang kebetulan. Apabila para nabi ini merasa bahwa mereka membutuhkan support dari orang yang dapat dikatakan tingkatannya lebih senior, yaitu Elisa. Ya. Dan kehadiran Elisa ini bukan saja memberi support bagi mereka yang sedang motong-motong kayu. Tetapi ternyata kehadiran Elisa juga untuk menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Ya, ketika mata kapakai jatuh, aduh jatuh. Ya memang tidak dikatakan ya namanya sungai ya mungkin aja. Ya kita nggak tahu kan. Tapi kan kalau kita nalar nih, kita nalar. Apakah pohonnya itu di dalam sungai? Bisa aja kan? Karena pohon yang di dalam sungai itu biasanya kuat, tahan air. Ya, pohon-pohon yang seringkali kayu-kayu yang dibikin untuk pelabuhan-pelabuhan itu kan tahan air. Kalau di kita ini biasanya pohon ulin kalau nggak salah ya. Pohon ulin itu semakin kena air, semakin kuat dia. Ya. Semakin kuat ya. Saya waktu kapan saya ke Banjarmasin kan ya anak saya, mantu saya ceritakan. Jadi karena mereka istilahnya di sana itu tanahnya tanah gambut gitu kan, gambut. Jadi boleh bilang labil gitu kan tanahnya. Mereka bilang mereka itu nanam itu dulu. Dipatok kayu ulin supaya fondasinya jadi kuat, karena ulin itu tahan air, semakin kena air semakin keras dia. Lah itu luar biasanya Tuhan. Loh kita kan mesti nalar ini, kalau seandainya mereka motong ya kayu di pinggir sungai, nggak mungkin kapaknya jatuh ke sungai. Betul nggak? Ya, kecuali kalau pas di tepi sungai sekali. Tapi kalau pas di tepi sungai sekali, ya, kalau jatuh ya masih kelihatan lah. Tapi ya kemungkinannya, ya mungkin agak ke tengah, 1-2 meter dari tepi sungai ya lumayan. Dan saya berpikir karena ini ya mungkin modelnya seperti kayu ulin itu. Yang nggak tahu di sana namanya kayu apa. Kenapa ya? Mungkin kayak kayu aras, karena kayak rumah-rumah istana-istana kan dibangun dengan kayu aras. Kayu aras itu kayu yang saya juga nggak ngerti kayu aras itu seperti apa, modelnya apa. Tetapi saya percaya itu pasti kayu yang kuat. Kayu yang tahan untuk dipakai mendirikan bangunan-bangunan. Nah, kita melihat di sini, kita akan coba belajar apa sih artinya, apa sih maksudnya. Ya. Nabi ini ketika barangnya jatuh sehingga dia tidak bisa bekerja, ketika ditanya di mana jatuhnya? Di sini, Pak. Apa artinya? Banyak orang yang nggak jujur. Anak-anak Tuhan sekarang juga banyak yang gak jujur. Bikin dosa tapi berkelat-kelit. Setangkap saya.
Kalau si nabi ini berkelit-kelit, aduh nggak tahu jatuhnya di mana, saya nggak lihat. Lah sudah, nggak bakal dapet itu mata kapaknya. Tetapi karena dia jujur di situ, lah Elisa tinggal motong kayu, dia lempar. Loh ininya kok keangkat, loh itu kan mujizat. Tetapi yang kita lihat adalah Elisa tidak ngomong sama Nabi ini lempar kayunya ke sana. Enggak. Kenapa? Karena orang ini bikin kesalahan. Karena keteledorannya akibatnya barangnya jatuh. Tetapi karena pengakuannya dengan cara Tuhan, dengan hikmah yang Tuhan berikan melalui Elisa, yang dapat dikatakan seorang nabi yang senior pada waktu itu bagi kelompok mereka. Hanya dengan sepotong kayu dilempar, kapaknya naik. Luar biasa. Ya. Kapak yang walaupun sekilo 2 kilo, pasti berat kan. Terus bagaimana ngangkatnya? Kayunya sebesar apa dia nggak dikatakan sih. Pasti kan ranting-ranting kayu aja, ceklek. Dan disitulah saya percaya adalah mujizat Tuhan. Ya. Sehingga mereka atau si nabi ini ya tentu sukacita lah. Karena kapaknya diketemukan kembali, dia bisa melanjutkan pekerjaannya. Nah, kan kita lihat kan, karena firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 kan, semua yang ditulis itu ada gunanya. Ya. Tuhan menghendaki kita, nabi ini proaktif ya. Proaktif tanpa disuruh oleh Elisa, sudah menyadari bahwa tempat tinggal mereka itu sudah kurang memadai untuk menampung, walaupun tidak dikatakan berapa banyak orang, tapi karena dikatakan kelompok nabi, bisa jadi mungkin 5 atau 10 orang nabi yang membuat satu kelompok, sehingga kalau dengan sekian banyak orang, ya tempatnya dirasa sudah kurang. Dan dia punya inisiatif proaktif sebelum ada perintah dari si Elisa. Mau bertindak, mau mengembangkan diri. Dan ya persetujuan dari Elisa. Dan Elisa bukan hanya setuju kemudian silakan pergi, tidak. Tapi dia mau support, dia juga ikut untuk sama-sama membangun tempat yang baru bagi para nabi ini. Ya, Elisa juga nggak bilang bangunnya di sini aja kah? Nggak kan, dia nggak ngomong gitu. Karena para nabi udah ngomong kita mau bangun di sana pak, ya nggak jadi masalah. Karena bisa aja kalau bangunnya dekat-dekat kan mungkin mereka ada rasa sungkan, rasa ya berbagai macam lah. Tetapi yang terang dibangun di tempat yang sudah mereka rencanakan, yaitu di tempat di mana mereka akan menebang kayu. Nah kita belajar dari situ. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan juga Tuhan merindukan kita proaktif untuk membangun diri kita. Diri kita ya, bukan membangun orang. Kita dulu yang dibangun. Kalau kita membangun diri kita menjadi tempat tinggal daripada Bapa Yahweh, ya, kita dipenuhi dengan rohnya, dan kita bisa oleh kasih kemurahan Tuhan karena dia ada di dalam kita bisa menyelamatkan orang. Salah satu cara penyelamatan manusia ya, kalau saudara ikut umpamanya
latihan-latihan, training-training yang berhubungan dengan keselamatan, ya, untuk menyelamatkan orang dalam segala situasi. Ingat ya, untuk menyelamatkan orang, kita sendiri harus yakin bahwa kita selamat. Jangan sampai kita menyelamatkan, kita sendiri juga masuk. Bisa tanggap? Kalau ada orang yang katakanlah kena banjir, ya, lo bagaimana nolong ini? Lo kita harus yakin dulu kalau kita tolong kita selamat. Jangan sampai kita nolong ya sama-sama mati. Bukan begitu caranya. Demikian juga dalam hal yang berhubungan dengan rohani kita. Bagaimana saya rindu nih keluarga saya selamat. Loh, untuk bisa kita menyelamatkan mereka, kita sendiri harus selamat dulu. Kita harus selamat. Dan keselamatan itu hanya satu ya, pada Bapa Yahweh. Di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Dan kita tidak bisa berkompromi. Ya, saya mengucap syukur ya. Tuhan berikan kepada saya lah khususnya keberanian untuk menyatakan. Kalau kita tidak memakai nama yang benar, jangan harap selamat. Ya, bukan kita mau sok-sokan, tapi kita harus punya keberanian menyatakan, ya, keselamatan itu hanya ada pada satu nama. Karena itu tertulis dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kan tidak dikatakan nama-nama, tetapi hanya satu nama. Ya, kita balik lagi ya. Kita ya ini hanya untuk sebagai dasar saudara dan saya. Sehingga ketika orang bertanya, saudara berani berkata, keselamatan itu hanya pada Yeshua. Apa dasarnya? Kalau kita mau menyelamatkan orang, kita sendiri harus yakin kita selamat. Artinya kita punya fondasi yang kuat untuk memberitakan kepada orang tanpa nama ini, kau nggak selamat. Kalau engkau ragu-ragu, wah ini berdasarkan terjemah yang berdasarkan sejarah, lah sudah. Karena ada pelayan-pelayan Tuhan, dia bukan tergantung kepada kitab suci, tapi tergantung kepada sejarah. Lalu itu yang bahaya. Dia lupa bahwa sejarah bangsa Indonesia ini bisa dirubah. Kan beberapa tahun yang lalu kan. Waktu ya presiden-presiden yang lalu lah. Sempat dibikin buku untuk anak-anak sekolah diajarin. Ada satu kegiatan apa waktu itu di daerah Jawa Tengah itu kan. Untuk menonjolkan bahwa dia itu yang terlibat di sana, padahal itu kebohongan. Tetapi itu jadi buku hampir sempat diberikan kepada anak-anak sekolah. Tapi ya kemudian ya berdasarkan bukti-bukti kamu ngawur. Loh itu sejarah loh. Sejarah bahkan ya beberapa tahun kemarin kan setahun 2 tahun yang lalu kan. Ada kegiatan orang-orang yang untuk memperlihatkan bahwa kelompok dia ini yang berjasa. Sampai kuburan-kuburan itu dia gali atau dia ganti dengan nama-nama leluhur mereka untuk kasih lihat bahwa keturunan mereka ini punya jasa yang sangat besar bagi bangsa ini. Pernah dengar saudara itu? Kelompok-kelompok tertentu ya saya nggak usah sebut lah karena saya nggak mau berhubungan dengan politik, tapi kenyataannya gitu. Sehingga ada orang yang ahli hukum itu udah nggak benar. Hanya untuk kasih ya namanya umpamanya si pahlawan A nih. Ya. Loh ini diganti. Namanya diganti. Kuburan diperbagus. Dan namanya ini diambil dari kelompok orang yang mempunyai kepentingan. Merubah sejarah untuk kasih lihat bahwa kelompoknya dia mempunyai jasa yang sangat besar bagi bangsa ini. Itu sejarah yang mau diputar balik. Dan ada pelayan Tuhan. Saya lebih, kalau saya beritakan firman, saya lebih ambil dari sejarah, bukan dari firman. Lah ya udahlah.
Lah kan itu bahaya. Ya kalau kita tidak hati-hati, karena itu saya hanya mengajarkan kepada saudara. Ya, kalau itu tidak tertulis dalam kitab suci kita, hati-hati. Nah, karena itu dikatakan dalam 1 Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 ini kan, keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain, only one name, nama, bukan nama-nama. Bisa tangkap ya, nama. Nah ini harus jadi bahan pamannya, ya itulah. Kita harus yakin dulu bahwa kita ngerti gitu loh. Kita mau menyelamatkan orang-orang lain, kita harus mengerti benar bahwa kita memang sudah dalam posisi yang selamat untuk bisa menolong orang. Dan keselamatan itu hanya ada pada satu nama ini. Kalau kita lihat di dalam ayat kita mundur ke belakang, ayat ke-10. Ayat ke-10. Maka ketahui oleh kamu semua dan seluruh bangsa bahwa dalam nama Yeshua HaMashiach. Loh itulah namanya, itulah yang saya katakan inilah passwordnya. Kalau nggak nama ini, nggak bisa. Walaupun di seluruh dunia, nama Yeshua yang lain yang lebih terkenal. Buat saya itu bukan ukurannya. Mentang-mentang jumlahnya banyak, pasti selamat nggak bisa. Firman Tuhan itu tetap nggak berubah. Lah jadi kita ini ya supaya kita bisa menyelamatkan orang lain dengan firman. Firmannya harus kita kuasai benar. Kita harus yakin bahwa aku ini sudah berdiri di atas fondasi kebenaran yang sejati. Sehingga kalau orang lain, oh enggak nama ini lebih top lagi. Top atau enggak itu bukan itu yang menjamin keselamatan. Nah, saya mengucap syukur ya kalau saya dengar-dengar di dalam ya karena saya sering dengar-dengar yang lagu-lagu Ibrani itu kan, orang-orang Ibrani. Orang-orang Ibrani sekarang banyak yang sudah memakai bukan Adonai lagi, pakai Yahweh jelas-jelas. Pakai Yahweh, pakai Yeshua Mashiach. Ya. Karena itulah namanya, karena memang dengan cara Tuhan, nama ini harus dipulihkan. Pertama-tama, ya kita memperoleh kasih karunia. Ya orang yang diadopsi, lah ini kan harus genap dulu bilangannya. Berdasarkan Roma berapa? Kita lihat Roma 11 ayat 25. Ya. Roma 11 ayat 25. Dan 26. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini saudara-saudara. Supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri bahwa, perhatikan. Kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi. Sampai apa? Pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Dan dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi yang harus terjadi dahulu, penggenapan orang di luar Israel diselamatkan, yaitu saudara dan saya. Dan penggenapan ini akan terjadi apabila kita mengakui Tuhan yang sama, juru selamat yang sama, yaitu Yahweh di dalam Adonai Yeshua, bukan nama yang lain. Karena itu jelas dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-4. Ada nama Yeshua yang lain. Kita lihat lagi. Ya. Ada nama Yeshua yang lain. Walaupun ya kalau sebab sesungguhnya kalaupun ada yang datang memberitakan Yeshua yang lain. Ya memang kalau dipakai LAI Yesus. Ingat ya, saya harus ingatkan. Nama Yesus itu saya tafsirkan muncul
kurang lebih 33 tahun setelah Yesua lahir. Kenapa? Karena nama itu muncul berdasarkan Pontius Pilatus. Waktu disalib kasih nama ini. Karena itu para rasul tidak mengenal nama ini. Mereka bergaul dengan Yesua 3,5 tahun. Bukan nama yang dipamerin sama Pontius Pilatus, tidak. Tetapi justru yang ngetop itu ya nama yang di sanjung-sanjung atau yang ditulis sama si Pontius Pilatus, INRI itu. Kalau saudara tanya orang Kristen apa yang disalib namanya itu, ya INRI. Padahal ada 3 nama di situ, 3 bahasa. Hanya sayangnya 3 bahasa namanya juga berubah. Dan itulah celah yang dipakai oleh setan untuk melencengkan nama yang menjamin keselamatan. Padahal nama itu tidak bisa rubah. Ya. Tuhan setia kepada firman-Nya ketika Tuhan Yahweh mengutus Gabriel kasih tahu si Maria sama si Yusuf, namanya Yesua. Ya, engkau yang ada di luar sana, kenapa di sini kita tidak memakai nama yang memang populer di luar? Tetapi keselamatan itu passwordnya cuma satu, Yesua. Yotsin Waw Ayin. Karena di dalam nama Yotsin Waw Ayin itu ada nama Yahweh. Dan nama Yahweh berasal dari Yesaya 43 ayat 11. Yahweh itulah juru selamat. Dan itu tidak berubah. Dan itulah yang membuat pekerjaan pembangunan rumah sementara berhenti, karena ketika si nabi ini memotong kayu, kapaknya jatuh. Artinya kita diajar, diingatkan bahwa ya, karena keteledoran seorang nabi, pekerjaan bisa terhenti. Ya, tetapi rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Keteledoran para pelayan Tuhan karena tidak hati-hati, berpegang pada patokan yang benar, seharusnya memakai senjata yang benar, ya akhirnya lepas. Akhirnya kan banyak, walaupun penyembah-penyembah Yahweh, waktu tahun, ya sebenarnya kita mulai tahun 99 kan. Tapi mulai ngetop itu ya tahun 2000-an. Tapi sekarang lihat penyembah Yahweh mulai melenceng. Malah banyak yang percaya, ya saya nggak tahu persis, katanya sih ada yang percaya nanti tinggal 10 hari lagi kan. Lu bagaimana ini? Kasihan amat. Ya. Tetapi itu semua Tuhan izinkan terjadi karena tidak hati-hati. Artinya nabi itu kan harusnya memberikan nasihat, karena dia dapat berita dari Tuhan. Tetapi kalau dia sendiri tidak hati-hati, ya pekerjaan terhenti kan, pembangunan sementara terhenti. Tetapi kehendak Tuhan tidak bisa terhenti. Karena itu Elisa yang melambang, kalau saya boleh katakan dalam tanda kutip, Bapak Yahweh sendiri. Dia punya cara untuk secepatnya memulihkan, supaya pembangunan tetap berjalan. Ya, dan itu terjadi kenapa? Karena yang bangun kan tetap si nabi-nabi ini. Karena mereka mau jujur mengakui salah. Kan salah dia. Ya banyak pelayan Tuhan kan, kalau dibilang nggak benar justru ngamuk. Ya. Karena memang banyak orang yang sulit untuk menerima teguran. Tapi ya teguran itu kan ya kita, kalau ada orang yang tegur ya kita kan harus koreksi. Teguran itu sebenarnya maksudnya baik. Tetapi ada orang yang juga membenci teguran. Banyak.
Apalagi kalau sudah merasa diri. Ini nabi loh. Artinya orang yang seharusnya bisa menyatakan kehendak Tuhan dengan benar. Karena itu saya katakan yang berani memberitakan pengangkatan nanti minggu depan, itu nabi palsu itu. Dia mau terima apa enggak, saya bilang itu palsu. Supaya kau yang dengar jangan kau ikut-ikut. Kalau kau ikut dan kau percaya kebohongan, artinya kau menerima roh kebohongan, ya hati-hati. Ya, bagi saya ya kita harus berusaha melakukan atau menyatakan apa yang tertulis. Itu sebagai teguran, kalau kau terima dengan senang hati. Teguran itu kalau kita kan ditegur umpamanya. Kita cek benar nggak teguran ini. Kalau teguran itu suatu kebenaran dan memang sesuai firman, ya terima dengan besar hati. Karena teguran itu untuk membuat kita semakin maju. Ya. Walaupun tidak ditulis, Elisa itu juga mungkin kok bisa lepas sih? Ya mungkin marah-marah dikit lah. Tapi di mana jatuhnya? Di sini. Dia jujur kan? Karena dia jujur, cepat dapatnya. Kalau jujur, cepat diselesaikan masalahnya. Tapi kalau nggak jujur, berbelit-belit, ya sudah, pembangunan rumah menjadi terhambat. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita belajar kalau memang ya kita kan harus membuka diri kalau ada yang menegur, kalau memang itu sesuai, ya terima. Tapi kalau nggak sesuai, ya kita harus bisa menjelaskan bahwa kita memang dalam posisi yang benar. Kalau seperti yang saya katakan tadi, hanya ada saat nama Yeshua, banyak orang yang mungkin mau ngamuk sama saya, tapi ya nggak jadi masalah. Saya bisa buktikan. Karena di Israel sekarang, atau ya kau punya HP dicek aja sama si Mbah Google itu kan. Mbah Google, tahu kan Mbah Google kan? Dicek aja nama Yesus dalam bahasa Ibrani, yang keluar itu Yeshua. Ya, orang Ibrani apalagi selevelnya Maria dan Yusuf, tukang kayu, nggak bisa bahasa bahasa Latin, nggak bisa bahasa Latin, nggak bisa bahasa Yunani. Yang dia bisa cuma bahasa Ibrani. Karena itu ketika Gabriel menyampaikan pesan, pakainya bahasa Ibrani. Karena dalam bahasa Ibrani, ingat ya, bahwa nama Yeshua itu dalam bahasa Ibrani, itu sesuatu nama yang dapat dikatakan menjadi nama yang biasa. Common name nama yang biasa aja, yang ada di tengah bangsa Israel. Itu nama yang biasa, bukan nama yang yang aneh-aneh. Ya, kalau sudah baca banyak firman Tuhan yang katakan, memang banyak Yeshua. Tetapi Sang Juru Selamat kita bukan hanya Yeshua, tetapi Yeshua HaMasiah. Ya, jadi ya saya kasih lihat satu lah ya. Nehemia 8. Nehemia 8 ayat 7 coba lihat. Karena nama Yeshua ini nama yang umum ya. Dan Yeshua. Coba kita lihat terjemahan LAI-nya. Nah, LAI juga Yeshua. Nama yang umum. Tapi juru selamat kita Yeshua yang diurapi, Yeshua HaMasiah. Saya tangkap ya. Jadi kita harus mengerti sungguh, kita harus bisa dapat. Kita ini harus yakin bahwa kita ini selamat dulu. Baru kita berani memberitakan, engkau pakai nama Yesus, itu password yang salah, nggak bakal kebuka pintu sorga. Kau mau marah ya silakan.
Engkau mau marah silakan. Lihat aja, dengar aja orang Yesaya sekarang ini. Sekarang kan orang yang menamakan diri mesianik. Memuji nama, pakai nama Yahweh. Pakai nama Yeshua. Hanya kadang-kadang mereka masih pakai Adonai. Biasanya udah pakai Yahweh. Yahweh dia pakai. Yahweh, Yeshua. Nggak ada Yesus. Itu bukan nama Ibrani. Orang yang ukurannya tukang kayu, nggak bisa bahasa Latin, nggak bisa bahasa Yunani, bahasanya ya bahasa Ibrani, atau waktu itu ya lebih dikenal bahasa Aram. Bahasa Aram, ingat ya, nenek moyang bangsa Israel itu ya dari sana, dari Aram, dari Mesopotamia ya. Abraham kan dari sana, jadi bahasanya mirip-mirip ya, sama seperti kita. Kalau saya boleh contohkan antara kita dengan Malaysia lah. Bahasa-bahasanya kan mirip-mirip aja. Ya kalau dengan kita mungkin agak lain, tapi Sumatera dengan mereka itu ya sangat mirip. Ya. Lah itulah seperti bahasa Ibrani dengan bahasa Aram, karena aslinya memang si Abraham itu ya dari sono. Jadi jangan heran. Oh dia pakai bahasa Aram, loh iya itu bahasa leluhurnya mereka. Kita harus mengerti dan apa yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Untuk kita membangun kehidupan kita benar-benar sebagai tempat kediaman Tuhan, kita harus jujur kepada Tuhan dan kepada sesama. Jangan di sini bilang Yeshua sama Yahweh. Nanti di tempat lain berubah. Karena ada pelayan Tuhan yang ngomong begini. Kalau saya di tempat ibadah di sini karena dia pakai Yahshua, saya pakainya Yahshua. Nanti kalau di tempat lain pakai Yesus, saya pakai Yesus. Nah itulah. Kayak bunglon. Loh ini yang bahaya. Orang seperti ini dipakai setan. Dipakai setan tanpa dia sadar. Loh kita sebagai anak Tuhan hati-hati dengan apa yang kita katakan dan kita lakukan. Tuhan mau saudara dan saya jujur kalau Yeshua. Jangan berkhianat. Ya. Jangan berkhianat. Ingat ya, setiap kita yang hidup ada roh Bapa Yahweh di dalam kita. Jadi kemanapun kita pergi itu tercatat. Apa yang kita omongin tercatat. Loh apa yang tercatat itu, kalau itu merupakan dosa dan kita tidak minta ampun, loh nanti tinggal terima upahnya. Saya harus ingatkan ini supaya orang-orang yang suka berbohong, nanti engkau harus bertanggungjawabkan kebohonganmu itu. Ya, jangan lagi bohong. Setiap kebohongan kan ada roh Bapa Yahweh. Kalau engkau hidup, kalau kita hidup berarti ada roh Bapa Yahweh. Roh Bapa Yahweh yang nyatet. Kalau kita berdosa, ada kata-kata yang benar, Roh Kudus ngingetin kamu dosa. Kalau kita keras kepala, ya sudah, dosanya harus kau pertanggungjawabkan. Dan saya harus katakan, tidak ada dosa masuk surga. Kalau kau berdosa jangan harap diangkat. Gak bisa. Ya. Kita harus hati-hati. Kalau ya saya tanya aja nih, saya yang ngomong aja nih. Kalau seandainya hari ini ada pengangkatan. Kira-kira kerangkat nggak? Yang benar. Tadi bohong nggak? Bukan, jujur tadi bohong nggak? Lu diem. Lu kalau bohong nggak bakal diangkat. Nggak bisa. Nah, itu kan ya kita ngobrol-ngobrol gini kan. Kita jujur aja kan. Harus jujur sama Tuhan. Tadi bohong nggak? Loh. Kan begitu ditanya, tadi bohong nggak? Langsung diam.
Mikir kan, tadi bohong nggak ya? Lah, kita belajar jujur sama Bapak Yahweh, kita belajar jujur sama Roh Kudus. Kalau kita bohong, kita membuat kesalahan, masih marah-marah nggak? Kalau engkau marah, kau benci orang, dalam pandangan Tuhan engkau pembunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15. Coba kita lihat ya. Ini kadang-kadang yang banyak anak-anak Tuhan juga nggak ngerti ini. Namanya pembunuh yang nggak bisa masuk surga, nggak bisa diangkat. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya dia adalah apa? Pembunuh. Dan kamu sudah tahu bahwa setiap pembunuh tidak memiliki hidup kekal untuk tetap tinggal di dalam dia. Ya, karena itu kita belajar. Kalau saudara dan saya masih ada dendam, masih ada rasa sakit hati, masih marah, ya, baca ini sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Ya, berdamai dengan kalaupun semua orang membenci kita, kita bawa diri berdamai. Orang itu menolak ya sudah. Yang penting kita ada niat berdamai. Ya, jangan mengharuskan biarin aja. Lah itu. Tuhan tidak mau karena kekerasan hati kita menjadi penghambat pertumbuhan rohani kita menuju kepada kesempurnaan. Karena kelengahan, yaitu kapak itu kendor karena kita lengah. Karena kita mengeraskan hati. Karena kita tidak mau merendahkan diri. Karena kita menganggap bahwa kita lebih baik daripada orang yang mungkin kita benci. Dan harus kita ingat, ini yang seringkali juga menjadi hal yang harus kita ingat benar-benar. Ingat ya, orang yang kita benci, jangan-jangan dia dikasihi Tuhan. Bisa tangkap nggak? Jangan-jangan orang yang kita benci itu disayangi Tuhan. Loh, bagaimana engkau bisa diangkat? Nggak bakal bisa diangkat. Contohnya siapa? Daud. Daud itu sangat dibenci oleh mertuanya sendiri si Saul. Ya. Karena itu dia berkali-kali mau membunuh si Daud, nggak bisa. Karena orang ini dikasihi Bapak Yahweh. Lah dari semua peristiwa-peristiwa itu kita harus jujur. Kejujuran akan membuahkan pertolongan yang luar biasa. Itu ditunjukkan oleh Elisa. Jujur ya. Nabi, walaupun engkau tingkatnya nabi, jujur. Ketika engkau jujur, aduh aku sudah berdosa di sini. Kan jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita mengaku, ketika jujur di hadapan Tuhan, ada tertulis apabila kita mengaku, ya dia hapus. Tapi kan ada orang lain kan, Tuhan, ya aku berdosa karena si ini Tuhan. Loh kok nuduh orang? Ada kan, jujur aja kita ngomong. Saya berdosa habis dipaksa sama dia Tuhan. Oh itu gak bisa begitu. Jangan nuduh orang. Jangan-jangan orang yang kau tuduh itu lebih baik dari kita. Nah saya sih ngomong apa adanya. Supaya kita sama-sama maju, sama-sama koreksi diri. Ya, Tuhan mau kita memang, ya ini kan membangun rumah, tempat tinggal. Kita sedang, Yesus akan bilang, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan tempat itu akan ada kalau kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak jujur, kita berdosa, kita nggak ngaku, ya jangan menyesal. Apalagi dengan begitu banyaknya isu-isu pengangkatan. Masalahnya engkau siap nggak diangkat. Engkau pasti nggak diangkat. Ya, banyak orang yang mau diangkat. Elia dilihat langsung sama Elisa. Dia diangkat. Dalam sekejap, flash, diangkat.
Dan itu akan kita alami kalau kita didapati jujur dan setia. Artinya kan tergantung kita. Saya harus ingatkan berkali-kali kepada kita semua yang mengaku diri orang percaya. Keselamatan itu tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Tuhan sudah siapkan sarananya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan sarana itu supaya kita benar-benar selamat. Ya, bukan rajinnya kita gereja jadi ukuran, bukan. Setan lebih rajin ke gereja. Ya. Bukan rajinnya kita baca firman, setan lebih hafal firman Tuhan. Hanya dia nggak bisa lakukan. Ya, kita harus jujur kalau kita mau selamat. Ya, senantiasa merapat dengan Tuhan, menjadi satu, menjadi sahabatnya Tuhan. Ketika kita menjadi sahabatnya Tuhan, dia senantiasa menolong kita. Saudara tadi perhatikan nggak kesaksian-kesaksian tadi? Jadi kalau kesaksian itu ya yang kita dengar, oh iya ya, bagaimana Tuhan menolong saya, kan nggak kita kan cara Tuhan kan, jalan ke sini, itu cara Tuhan, ya, karena kan biar bagaimana dalam hati kan Tuhan tolong, Tuhan dengar itu, jangan gagah-gagahan, ya. Kesaksian-kesaksian seperti itu kita dengarkan. Oh, kalau itu benar iman kita ditambah. Oh iya ya. Dengan demikian ya kesaksian itu memang perlu buat kita anak-anak Tuhan yang lain sehingga iman kita melalui kesaksian ditambah. Nah, saya percaya saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kita, saudara dan saya sudah diperlengkapi dengan peralatan-peralatan yang komplit untuk membangun rumah kita di sorga. Ya, karena itu persiapkan dengan sungguh-sungguh semua peralatan. Ya, supaya jangan sampai berhenti di tengah jalan karena kelalaian kita sendiri. Tapi saya percaya kalau saya boleh mengumpamakan Elisa itu seperti Roh Kudus. Sehingga pekerjaan pembangunan karena orang-orang ini jujur dapat terus berlanjut. Demikian juga saudara dan saya mungkin kita bisa jatuh. Tapi ketika kita jatuh kita jujur sama Tuhan, Tuhan ampuni. Sehingga pembangunan rumah yang Tuhan sedang siapkan di sorga itu akan berlanjut bagi kita. Tapi kalau kita nggak jujur, terhentilah pekerjaan. Ya, dan saya percaya orang yang dipanggil atau orang yang diangkat Tuhan hanya orang-orang yang sudah disiapkan rumahnya di sorga. Rumah di sorga itu disiapkan karena kita mengirimkan berkat-berkat untuk kemuliaan Tuhan, pujian, penyembahan, perbuatan kita yang baik. Itulah yang kita kirimkan. Tapi kalau itu berhenti karena kita tidak jujuran kita, ya rumahnya nggak jadi. Rumahnya nggak jadi, jangan harap diangkat. Artinya saudaraku, mari kita sama-sama berjuang. Saudara berjuang, saya berjuang. Situasi kondisi memang berusaha seperti yang kemarin kita belajar kan. Orang Yesaya sudah ditolong Tuhan berperang menang. Tapi kondisi dunia membuat mereka ciut, membuat mereka lemah. Dan itulah kondisi dunia sekarang ini. Banyak orang yang tadinya semangat ibadah. Oh, mujizat-mujizat terjadi. Ya, tetapi lama-lama mulai mengendor. Waduh, ibadahnya lama. Saya kadang-kadang kasihan dengan orang, ibadahnya lama bisa 4 jam. Tapi kalau di mall 10 jam bisa. Loh itu kan pilihan. Di mall itu atau di pantai dari pagi sampai sore bisa. Karena mengenakan daging. Tetapi kalau kemudian di laut dia mau tenggelam, manggil Tuhan.
Manggil Tuhan kita sudah baca dari Amsal pasal 1 ayat 24 dan seterusnya. Karena engkau mengutamakan dagingmu, engkau berteriak minta tolong. Jangan harap Tuhan dengar. Kita belajar dari semua itu. Bukan Tuhan melarang kita bersenang-senang. Tapi belajarlah untuk mengatur diri sedemikian rupa. Menjaga keseimbangan kehidupan kita. Antara kegiatan sehari-hari dengan pertumbuhan rohani kita. Ada keseimbangan yang bagus. Menjalankan kewajiban kita tetap di dalam firman. Menjaga pertumbuhan iman kita supaya kita benar-benar bertumbuh dan berjalan dalam firman. Kalau enggak, kita akan kecewa. Nah itu kan tergantung kita. Kita yang ngatur. Ya, pokoknya saya berdoa, ya saya selalu berdoa. Nah, tugas saya berdoa kan. Tuhan tolong, pokoknya kesehatan kita semua. Tolong beri kami hikmat-Mu, pertolongan Roh Kudus, supaya kami ini mempunyai pola hidup yang baik. Pola hidup yang baik gimana? Menjaga keseimbangan. Makanan minuman bersih yang kami konsumsi, dengan aktivitas kami, dengan istirahat yang baik dan cukup. Kalau ini seimbang, kami dapat menjaga kesehatan tubuh kami, karena tubuh ini bukan milik kami lagi. Ini milik Bapa Yahweh, ini bait daripada Roh Kudus. Tetapi kalau kita tidak pelihara, artinya engkau tidak pelihara rumah Tuhan dengan baik, engkau mengecewakan Tuhan, ya repot. Ya itu kan tergantung kita. Ya saya berdoa bagi semua kita. Tapi kan saya berdoa, kalau nggak ada kesepakatan, ingat ya 2 orang sepakat minta apa saja terkabulkan. Kata Matius 18 kan, ayat 18, 19, 20. Gampang-gampang ayatnya, Matius 18, ayat 18, 19, 20. 2 orang sepakat minta apa saja. Saya berdoa, saudara bersepakat dengan di rumah masing-masing berdoa juga, itu sudah 2 orang. Walaupun maksudnya di sini sebenarnya suami dan istri. Tapi bisa aja saya sebagai pelayan Tuhan dan saudara sebagai anak Tuhan kita bersepakat bertemu di udara. Karena itu dianjurkan di tempat ini, ayo kita ketemu jam 8 berdoa. Walaupun kenyataannya kan enggak kan. Ya saya aja masuk kamar berdoa minta kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena waktunya sudah sangat dekat. Kita hanya bisa berusaha walaupun kita tidak tahu bagaimana ujungnya. Yang menentukan itu hasil akhir ya. Orang berlomba, katakanlah maraton 42 kilometer kurang lebih kan. Wah begitu disabrang ribuan orang. Tetapi begitu memasuki kilometer 30-an, wah udah mulai bercecer-cecer. Begitu masuk garis finish, satu-satu. Ya, artinya hasil akhir itulah yang menentukan. Bukan startnya banyak orang. Tapi akhirnya apakah orang setia? Kalau dia setia, dia akan sampai garis akhir. Akan ada hadiah yang memang ditetapkan. Karena itu kita harus sama-sama maju berdoa. Ya tadi kan dalam Roma pasal ke-8 ayat ke berapa 26 kan. Roh bersyafaat. Bersyafaat itu artinya kita doa untuk orang lain. Engkau berdoa untuk suamimu, untuk istrimu, itu kan orang lain. Jangan egois, jangan doa aku melulu. Bahaya. Ya berdoa buat orang lain, orang yang engkau percaya. Atau jemaat, atau keluarga kita, itu bersyafaat namanya. Nah kita rindu. Saya berdoa terus supaya kita, keluarga besar kita, yang masih punya hubungan darah dengan kita, yang mempunyai ikatan karena perkawinan, supaya mereka selamat. Itu doaku. Ya, bagaimana caranya itu terserah Tuhan. Bisa aja kita dipakai untuk menjadi alat menyampaikan kebenaran. Tetapi kalau kita sudah yakin kita dalam posisi selamat,
kita bisa menyelamatkan mereka. Tapi kalau kita sendiri tidak dalam posisi selamat, ya hati-hati. Karena itu saudaraku, mari kita belajar jujur terhadap diri kita dan jujur terhadap Tuhan. Karena Tuhan menghendaki saudara dan saya selamat. Haleluya. Amin.